يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-mayamin. Auladi rahimakumullah, segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barakah ini insyaallah. Tidak lupa pula marilah kita sampaikan salawat serta salam rindu kita, salam kangen kita, salam sayang kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak-anakku yang sangat saya cintai, tahun 1992 itu ada buku cetakan kedua ya. Sebelumnya tahun 70 sekian, tapi dicetak ulang di tahun 1992, yaitu buku yang dikarang oleh Michael Hart yang bercerita tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart ini adalah seorang Yahudi Amerika. Dia beragama Yahudi, berkebangsaan Amerika, tapi dia meletakkan di antara 100 tokoh ini yang paling populer, yang paling berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada Isaac Newton dan seterusnya dan seterusnya. Malah ada Nabi Isa juga, ada juga Konghucu dan lain sebagainya. Tapi si Michael ini meletakkan Nabi Muhammad di posisi paling tinggi, meletakkan Nabi Muhammad menjadi ranking pertama, padahal dia orang Yahudi. Biasanya orang Yahudi itu paling kurang suka dengan kaum muslimin, karena menurut hemat saya agama yang paling rasional itu adalah agama Islam. Selanjutnya yaitu agama Yahudi. Tapi Yahudi ini kan agama ras ya. Jadi selain daripada keturunan Israel, tidak bisa beragama Yahudi. Yang paling rasional, yang paling logis agama itu adalah agama Islam. Auladi rahimakumullah, Michael Hart ini dia mencatat Nabi Muhammad sebagai nomor 1 atau ranking 1 di semenjak alam ini diciptakan sampai ketika dia menulis buku itu ya. Ada beberapa indikator berpengaruh menurut Michael Hart. Di antaranya adalah, saya di sini hanya ingin menyebutkan tentang 3 hal. Biasanya orang berpengaruh itu yang pertama karena orang tersebut kaya raya. Orang kalau kaya raya, dia dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya. Dia juga bisa banyak karyawannya, bisa banyak stafnya, bisa banyak pengurusnya dan lain sebagainya. Kita melihat ya,
yang punya Tesla itu siapa namanya? Elon Musk. Dia begitu kaya raya sehingga padahal penemu Tesla itu bukan Elon Musk tapi orang tuanya ya. Tapi dia bisa berpengaruh kepada orang-orang. Malah dikasih tempat di kampus-kampus untuk menyampaikan presentasi-presentasi tentang segala rupa ya. Jadi dia betul-betul berpengaruh karena kekayaannya. Kalau menurut bisnis orang Indonesia, ya ini orang Indonesia ini, mudah-mudahan salah ya, atau mungkin saya sering baca di beberapa buku itu, ya mungkin bacaan saya yang salah ya. Biasanya katanya bos itu salahnya saja benar, apalagi benarnya gitu. Itu mungkin bacaan saya yang salah atau kesimpulan saya yang salah. Jadi kekayaan ini sangat dapat mempengaruhi orang lain. Itu pertama, yaitu kaya raya. Selanjutnya orang bisa mempengaruhi orang lain karena penemuannya seperti gravitasi yang ditemukan sama siapa? Isaac Newton. Karena temuan-temuannya bisa mempengaruhi terhadap kehidupan orang lain. Seperti contohnya penemu listrik siapa? Thomas Alva Edison. Itu kan lampu ini setelah ada penemuan lampu, penemuan listrik ini sehingga berpengaruh terhadap yang lainnya ya. Dari lampu itu bisa dibuat persenjataan nuklir, persenjataan rudal ya, dan lain sebagainya. Dari lampu juga bisa, dari listrik ya, juga berpengaruh terhadap penemuan-penemuan yang lainnya. Bahkan penemuan HP, penemuan internet dan lain sebagainya itu sangat erat kaitannya dengan listrik ya. Jadi dalam tanda petik bahan baku daripada yang kita nikmati sekarang ini karena adanya temuan dari Thomas Alva Edison. Nah ini kaum muslimin menemukan apa katanya? Jadi yang pertama, pengaruh itu bisa berangkat dari kaya raya karena uang dan lain sebagainya, bisa mempengaruhi orang lain, dan juga karena menikmati temuan-temuannya seperti listrik dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini yang paling menarik ya, kalau menurut salah satu capres ya nyebutnya yang tidak kalah pentingnya ya. Tapi kalau menurut saya yang paling menarik ini temuan ini adalah bukan temuan. Orang bisa mempengaruhi orang lain terhadap kehidupannya, bagi dirinya dan bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, itu karena karakter, karena kebaikan. Padahal Michael Hart itu tidak menulis bahwa orang menjadi tokoh itu karena apa? Karena kebaikan atau kejelekan. Dia bahas juga tentang Genghis Khan yang bisa menguasai hampir lebih dari setengah bumi ya. Tapi dia tidak menulis itu karena Genghis Khan sudah tidak ada lagi pengaruhnya sekarang. Tapi dia tidak mengukur baik atau jelek, tapi ini berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah kalau Nabi Muhammad ini sangat berpengaruh, bukan karena kaya, bukan karena yang lainnya, tapi Nabi Muhammad berpengaruh itu karena karakter baik beliau, karena akhlak beliau, karena sopan santun beliau. Saya kebetulan ini ada rencana ingin membuat riset penelitian bahwa dakwah Nabi Muhammad itu menurut beberapa ulama bukan karena logis atau tidak logis orang masuk Islam itu, bukan karena kalah berdebat ya orang masuk Islam itu, dan bukan karena
karena melihat mukjizat Nabi Muhammad gitu ya. Kalau Nabi Muhammad ini punya mukjizat punya mukjizat apa? Ini syiqaqul qamar ya. Bisa terpecah menjadi 2 bulan dan lain sebagainya. Tapi hampir lebih dari 90% orang masuk Islam itu karena melihat karakteristik akhlak sopan santunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang banyak terpesona oleh kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau selalu memprioritaskan orang lain ketimbang dirinya. Beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi saudaranya. Di sebuah hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian, tentu iman yang sempurna ya, kecuali kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian itu sendiri. Inilah yang membuat Nabi Muhammad begitu berpengaruh terhadap kebanyakan orang-orang yang ada di dunia ini. Agama Islam itu agama nomor 2 terbanyak di dunia. Malah ada yang mengatakan bahwa memang Kristen itu adalah agama nomor 1 yang terbanyak di dunia. Kaum muslimin dalam satu hari 5 kali wajib menghadap terhadap Tuhannya. Bangun tidur langsung menghadap terhadap Tuhan. Sebelum tidur sholat isya menghadap terhadap Tuhannya. Tapi di agama lain nggak ada. Hanya yang paling berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, berpengaruh terhadap masyarakat luas, itu adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini ingin mencatat bahwa sekarang ini kita sedang memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan ke-7 daripada bulan-bulan Hijriyah ya. Dan bulan Rajab termasuk daripada salah satu bulan yang haram atau yang diharamkan peperangan di bulan Rajab. Bulan Rajab banyak fadilah-fadilah keutamaannya. Antara lain barang siapa yang puasa di bulan Rajab, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab sendiri ya, di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita sama-sama pergunakan bulan Rajab ini supaya kita betul-betul terpengaruh oleh Nabi Muhammad. Itu ada beberapa langkah ya. Saya di sini hanya ingin mencatat sedikit. Kita kalau ingin merasakan bahwa Nabi Muhammad memang berpengaruh terhadap kita, yang pertama adalah hubungan kita dengan beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, para mufassirin ada yang mengatakan para sahabatnya dan ahlul baitnya. Ada juga yang mengatakan walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Apa maksudnya? Adalah orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad, berperilaku, berkarakter seperti karakternya Nabi Muhammad. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, saling mengasihi, merahmati di antara mereka. Nah, kalau andai kata kita ingin betul-betul kehidupan kita terpengaruh oleh Nabi Muhammad, kita harus penuh kasih sayang terhadap sesama kita. Kita perlu memprioritaskan orang lain ketimbang diri kita. Dan kita juga, yang kedua, kita juga harus selalu menyebut nama Nabi Muhammad dengan sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah kita juga
di samping akhlak dan lain sebagainya tentu berintegritas, berkeyakinan sebagaimana keyakinan Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang Tuhan itu hanya satu, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, terus diaplikasikan dengan syariah-syariah yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah di bulan Rajab ini, kita jangan menganggap bahwa diri kita ini ada. Kita ini tidak ada karena kebodohan kita, karena kejelekan kita, karena kita tidak berkarakter baik. Kita jangan sekali-kali menganggap diri kita ini ada, apalagi di depan yang maha ada, ya, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ulama yang betul-betul sudah tingkatannya sangat tinggi. Si ulama ini mereka tidak berani memanjangkan kakinya karena mereka menganggap atau mereka merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memanjangkan kakinya berarti kurang ajar di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sedemikian rupa. Kita coba yuk bersama-sama, khususnya di bulan Rajab ini, terus bulan Sya'ban, bulan Ramadan, supaya apa? Supaya kita nanti pas masuk bulan Ramadan lebih senang lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan ketidakadaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu membaca Al-Quran, ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian kita insya Allah sebagaimana doa-doa yang selama ini di bulan Rajab Sya'ban kita dengarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.